Jadi kami meminta dengan tegas kepada pihak penyidik Kamnap Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum untuk segera melakukan upaya-upaya hukum agar supaya tidak terjadi besok ya keributan, kerusuhan, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta untuk melindungi klien kami ya, dan besok suratnya akan kami kirimkan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya karena jelas-jelas si terlapor dan gerombolannya melakukan hal yang sama berulang. Gitu loh. Yang dimana sebelumnya juga saya sudah peringatkan, tolong besok di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jangan mengintimidasi klien kami sebagai saksi. Artinya kalau mereka ini, gerombolan mereka ini bisa berbuat seenak-enaknya ya, menyerang orang, mengintimidasi, mempermalukan orang dengan merekam, setelah merekam dia viralkan, dia posting di sosial media, dibiarkan. Di mana marwah pengadilan, di mana marwah hukum? Dia berani melakukan tindakan peristiwa yang sama berulang. Di mana hukum? Ini betul-betul mencederai ya, mencederai hukum loh. Seorang terlapor, gerombolan terlapor bisa melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka mohon izin Bapak-bapak pihak kepolisian, ketika besok tanggal 7 klien kami hadir, Dr. Samira bersaksi, dan ada penyerangan lagi seperti yang dialami oleh klien kami, Dr. Oki, maka jangan salahkan kami kalau kami melakukan upaya bela diri yang mungkin saja ada pertumpahan darah. Karena kami bela diri, kami sudah lapor, ya, tapi mereka merasa seperti kebal hukum. Mereka merasa seperti mafia bisa melakukan tindakan-tindakan penyerangan di pengadilan. Jadi ini saya nyatakan keras, saya mohon ya perlindungan hukum kepada klien kami, baik itu Dr. Samira maupun Dr. Oki, supaya segera pihak kepolisian yang menerima laporan kami mengambil tindakan tegas. Karena kami sangat khawatir besok dia akan, atau para gerombolan terlapor ini melakukan hal yang sama. Ada yang mau tambahin, Pak? Ya, teman-teman semua. LP-nya dulu, LP-nya. Saya perlu jelaskan ya. Ini LP Dr. Samira di Polda Metro Jaya. Ini baru. Identitasnya tolong ini ya, alamat dan dari Polda Metro Jaya. Ya. Dan pelapor adalah Dr. Samira sendiri. Sebenarnya perkara ini sudah dilaporkan dari 18 Januari ya. Januari 2025. Jadi ini sebenarnya sudah cukup lama. Jadi tadi Bang Suno sudah jelaskan bahwa ternyata para pelapor ini adalah gerombolan yang sama ketika melakukan upaya persekusi terhadap klien kami Dr. Oki. Dan itu terang benderang. Ya, videoin, Dia posting. dikeluarkan kata-kata yang tidak pantas di publik, menghina klien kami, merendahkan harkat dan martabat klien kami. Saya terus terang saya sampaikan kepada kalian bahwa videonya kami sudah save, orang-orangnya juga kami sudah mendata siapa orang-orang itu. Ternyata orang-orang itu ada laporan di sini nih. Ternyata orang melakukan hal yang sama. Maka tadi Pak Suno pertegaskan untuk pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan ekstra ketat. Ketika tanggal 7 kami dampingi klien kami Dr. Samira ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sampaikan jangan sekali-sekali ya menyampaikan intimidasi, persekusi terhadap Dr. Samira seperti yang dialami Dr. Oki, apalagi menyentuh ya, apalagi menyentuh. Kami tidak segan-segan untuk melakukan pembelaan diri ketika ada oknum atau ada kelompok yang tidak diundang di pengadilan. Kalau kami hadir di sana karena diundang, Berkapasitas. jelas Dr. Oki itu diundang sebagai saksi. Sekarang juga Dr. Samira tanggal 7 akan diundang sebagai saksi. Jadi saya ingatkan, jangan coba-coba ada kelompok yang sama yang pernah dilaporkan untuk menjalankan misinya yang ketiga kali. Saya ingatkan, yang ketiga kali.
Ya, kami minta kepada pihak kepolisian dan pengamanan setempat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamankan pengadilan. Marwah pengadilan harus dijaga. Karena ini luar biasa loh. Sebenarnya penghinaan terhadap pengadilan. Menghalang-halangi. Dan ini ada pidananya. Kami hanya sampaikan itu supaya semua tahu bahwa ternyata laporan Dr. Samira di bulan Januari kepada gerombolan yang sama. Dan makanya tadi kami pertegaskan kepada Polda Metro Jaya untuk segera melakukan upaya hukum yang keras agar di tanggal 7 tidak terjadi lagi hal yang sama. Karena mereka kemarin di kepada klien kami Dr. Oki benar-benar luar biasa. Ada potensi merendahkan, menghina, melecehkan dan juga merendahkan harkat dan martabat seseorang. Ini yang tidak boleh terjadi, apalagi di pengadilan yang kita harus hormati proses peradilan. Maka saya sampaikan bahwa ada berpotensi penghinaan terhadap pengadilan, berpotensi juga terhadap menghalang-halangi proses pengadilan. Karena klien kami datang ke pengadilan untuk kemarin itu sempat dicegah kalau tidak bisa terjadi benturan fisik. Ya, jadi saya ulangi lagi sekali lagi, di tanggal 7 jangan coba-coba. Anda berani turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000 orang. Kami hanya minta kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk mengamankan wilayah pengadilan, menjaga marwah. Jangan sampai ada gerombolan yang tidak bertanggung jawab dan tidak diundang oleh pengadilan melakukan kegaduhan. Ya. Itu yang perlu saya pegang. Dokter mungkin gimana nih hari Kesaksian yang doktif berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kalian ya, ini doktif ngomong sampai bergetar karena akan ada banyak kejutan yang akan doktif buka di situ. Dan untuk SS ya, yang doktif juga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan, hentikan sikap kamu itu. SS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, SS, jika kamu ingin berdebat dengan dokter, kamu bukan levelnya dokter. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah dokter akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, dokter sampaikan kecil buat dokter. Mau di depan mata aja dokter hadapin, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental dokter dengan mendatangkan preman-preman, dokter akan takut tidak sedikit. Wallah, tidak ada ketakutan itu. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan dokter sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang dokter bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Dokter, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah dokter. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan dokter lakukan. Dokter tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidup dokter. Ya, karena semua yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Dan dokter apresiasi luar biasa kepada Badan POM, ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini dokter tekankan Badan POM itu integritasnya luar biasa, tegak lurus guys. Ya, Badan POM itu sering melakukan sidak baik ke perusahaan, ke klinik dokter, itu adalah hal yang biasa. Dan kalian tahu bagaimana kinerja Badan POM ya pada saat melakukan sidak. Untuk minum pun itu mereka tidak diperkenankan untuk menjaga tegak lurusnya persidangan, tegak lurusnya penyidikan. Ya, untuk minum pun mereka nggak diperbolehkan, Bang Sunan. Itu petugas Badan POM. Jadi jangan ya sampai ada fitnah ke Badan POM, pertama nepo, kamu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu bilang bahwa Badan POM itu bla bla blanya. Badan POM itu tidak lurus. Ya, apresiasi kepada Dr. Taruna.
luar biasa. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan ke Badan POM. Ya, cuman mungkin di sini dokter ingin memberikan masukan karena Badan POM itu kan langsung di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi Pak, Badan POM itu mungkin terlihat lelet, tapi sebenarnya bukan itu. Badan POM itu kekurangan SDM, kekurangan anggaran. Jadi seandainya Bapak Presiden mau memberikan atensi khusus ke Badan POM, insya Allah dokter ini tidak akan seperti itu. Tidak akan muncul masalah-masalah seperti ini. Gitu. Karena dokter ini melakukan uji lab pun secara pribadi, dari uang pribadi. Ya, nanti kita akan buka seterang-terangnya di persidangan bagaimana fitnah dari RJ ke dokter akan bongkar semuanya. Dok, mungkin menanggapi terkait dari pihak Reza Gladys tetap tidak mau mengakui kalau produknya itu tidak lulus BPOM dengan mengatakan kalau itu hanya treatment bukan produk. Tapi justru dari BPOM sendiri mengatakan apapun alat kesehatannya itu harus melalui uji lulusan BPOM lah gitu dok. Ini kan seperti kesannya BPOM seperti dipermainkan oleh influencer ini gitu dok. Enggak sih, saya rasa masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana yang produk, mana yang treatment. Ya, ini adalah wawancara. Wawancara tidak bisa dipegang, ini bisa dipegang. Produk Glowing Booster itu produk yang sama dengan Right Skin. Itu sama dengan produk DNA salmon di rumah saja yang dimiliki oleh Suneo. Maksud saya DRL. Ya, maaf banget ya, kebiasaan itu ya, Suneo DRL. Jadi sama. Jadi Raja dan Ratu Flexing ini mempunyai produk yang sama, Right Skin, yang dirubah stikernya. Hanya mungkin stikernya yang DRL lebih bagus dibanding stikernya dari Glowing Skin Booster milik Glavidia. Tapi ini adalah satu produk yang sama. Sekali lagi ya, produk. Dan bahkan saya rasa anak SMP juga udah tahu lah bedanya antara produk dengan treatment. Ini nggak perlu diperjelas. Dan Fitri juga banyak yang bilang menjadi pahlawan kesiangan dok. Korban nimbrung gitu. Gimana? Silakan, mungkin dia kan juga, dokter kan mengenal dia mungkin sebagai apa sih, apakah ada markus, kompetensinya apa, kok nimbrung di segala konflik yang terutama pada saat bersinggungan dengan Nikita itu ada apa? Apakah Anda mempunyai dendam sendiri kepada Nikita? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi dok, salah satunya juga menyusul dokter produknya juga masuk daftar hitam. Jadi begini, Badan POM itu tidak bisa didorong-dorong, ya. Tidak bisa, benar. Jadi pada saat dokter mendapatkan produk MC itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing. Dan dokter itu melaporkan ke Badan POM, Pak, ini saya mendapatkan produk dari SSQ. Bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ini ke Badan POM dan Badan POM sendiri yang akan memeriksa itu? Dan di situ Badan POM menjawab, maaf dok, tidak bisa. Tidak. Kenapa? Karena Badan POM itu harus membeli sendiri produknya. Harus mendapatkan produk itu secara mandiri. Nah, ternyata Allahu Akbar, dokter sujud syukur pada saat dikeluarkan MC itu, ternyata Badan POM mendapatkan MC sendiri di pasaran. Jadi ingat ya, Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Ya, Badan POM itu mandiri, independen. Oke? Dokter, ini kan berkat dokter nih, maksudnya skincare yang abal-abal ini kan semakin terkuat. Mungkin berapa sih bisnis skincare ini keuntungannya sebesar apa sampai pada akhirnya ada uang tutup mulut nih? Enggak, sebenarnya sih bukan karena dokter. Dokter itu bukan siapa-siapa ya, kalau nggak ada masyarakat yang semakin cerdas. Ya, kalau masyarakat masih mau dibodohin ya dokter nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi gini ya, keuntungan dari yang dokter lihat di kalau data. Ranking 1 ditempati oleh Reza Gladys, 150 hingga 120 miliar per tahun. Ya, itu kalian bisa cek di kalau data. Itu salah satu alasannya. Nah, pada saat untuk lebih jelasnya nanti dokter akan munculkan di persidangan ya. Ada keuntungan itu sampai bisa menutup mulut kepala influencer juga seperti apa dok? Ya, karena mereka ingin terus menyelamatkan aset mereka, intinya takut miskin. Itu aja. Jawabannya dokter, takut miskin. Berbeda dengan owner skincare yang benar, yang lurus. Ya, kalau yang lurus, mereka akan bersama-sama bergabung dengan dokter.
Karena mereka ingin bersaing di kolam yang jernih. Pasti bersama-sama. Ingat kasusnya Dr. Angel? Ingat kasus dokter yang lain? Bagaimana akhirnya mereka memperbaiki dan bergabung bersama dengan dokter? Tidak ada permusuhan sedikit. Atau dengan brand-brand yang lain yang memperbaiki. Ada nggak menuntut dokter? Nggak ada sama sekali. Mereka memperbaiki kualitas skincare-nya. Tapi bagaimana dengan mafia-mafia? Bagaimana dengan owner-owner skincare tukang flexing? Yang mencari kelemahannya dokter, mencoba mentargetkan dokter, mencoba menjatuhkan kredibilitas dokter, personalnya dokter. Tapi dokter hingga detik ini, tanggal berapa sekarang bang? Tanggal 5 Agustus, sedikit pun tidak berita melawan kalian. Dok, RP juga terancam kliniknya akan digeruduk, akan ditindak lah gitu oleh Kemenkes juga, oleh Waduh, juga. kalau dokter itu nggak tahu. Itu bukan Dan karena ancamannya juga dok seperti apa dok? nggak tahu. Karena memang begini, dokter nggak mau berkomentar sesuatu yang dokter nggak paham. Ya, mungkin bisa saya jelaskan ya, Boleh. Dok. Memang itu sudah tugas dan kewajiban pemerintah melindungi ya kesehatan masyarakat. Ya, jadi jangan segan-segan, memang sudah saatnya ya, sudah sekian lama kegaduhan masalah skincare ini, pemerintah harus turun hadir untuk masyarakat, untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ya, saya kemarin agak sedikit lucu ya. Kalau ada rilis dari BP POM kemarin yang menyatakan produknya si salah satu dokter ini ya tidak ada izin dari BP POM. Nah, lalu dia dengan enaknya dia bilang itu bukan produk saya, itu kan beli dari luar negeri. Pertanyaan saya, Anda jualan nggak di Indonesia? Anda mendapat keuntungan nggak di Indonesia? Anda mau nggak bertanggung jawab kalau produk Yang dokter tidak mungkin sampaikan. Tapi yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Ya, tidak bisa dibantah. Dan kadang-kadang dokter mau menyampaikan buktinya, kadang nggak. Ada sesuatu yang jangan deh. Ini urusan agama. Tapi dokter tahu bagaimana dia mempermainkan agamanya dokter. Hanya untuk mendapatkan perhatian simpati dari kalian umat muslim. Kenapa? Karena dia dapat duit dari kalian. Mayoritas Indonesia umat muslim. Gimana caranya supaya kalian bisa dapetin terus duitnya? Pindah agama. Mainan aja kita agama jadi mainan, apalagi kalian masyarakat Indonesia. Gak ada artinya buat orang Suneo kayak DRL Mas Dewi. Gak ada. Ya, jadi kamu juga Suneo ya, jangan ngajakin dokter itu emosi terus gitu loh. Kamu tuh sadar diri, ngaca. Udah triliunan kamu ambil uang masyarakat, sadar. Ya, DNA salmon udah kamu jual ratusan miliar. Kamu itu udah jelas loh itu melanggar undang-undang kesehatan juga. Masih aja ngeyel yang udah bilang menjali. Gitu loh. Heran ya, bikin giring opini. Gitu terus aja. Gitu. Jadi udah sebenarnya gini aja deh ya. Jadi kita lihat aja nanti di persidangan tanggal 7. Apa yang akan dilakukan para mafia ini untuk strateginya yang jelas sedikit pun kita dokter nggak gentar sama sekali. Gimana Bang Sunan, kira-kira takut nggak dokter? Panik nggak?